Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awanisa Prayoga dengan NIM 2205 1214011. Saya dari Pradi Sistem Informasi A. Oke, jadi saya di sini akan menjelaskan tentang macam-macam memori. Yang pertama, memori. Apa sih memori itu? Memori merupakan komponen sistem komputer yang berfungsi menyimpan data bersifat sementara atau permanen. Memori sendiri terbagi atas dua jenis. Yang pertama yaitu memori internal dan yang kedua yaitu memori eksternal. Yang pertama yaitu memori internal. Memori jenis ini dapat diakses secara langsung oleh prosesor tanpa perantara modul I atau O. Memori internal memiliki fungsi sebagai pengingat. Kemudian yaitu memori utama. Memori ini disebut dengan memori program karena CPU mengambil instruksi dari memori ini. Memori utama secara fungsional mengorganisir lokasi. Setiap lokasi menyimpan sejumlah bit tertentu yang tetap. Kapasitas dari suatu memori adalah jumlah lokasi dikalikan dengan word length. Word length menunjukkan jumlah bit pada setiap lokasi. Setiap lokasi dalam memori mempunyai sebuah alamat yang unik dan dinyatakan dalam notasi biner atau heksadesimal. Berikutnya yaitu memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Menyimpan data bersifat tetap atau non-volatil baik pada saat komputer aktif atau tidak. Berikutnya yaitu mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan yang untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Fungsi dari memori utama adalah menyimpan data yang berasal dari peranti masukan sampai data dikirim ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit untuk diproses. Yang kedua yaitu menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke peranti keluaran. Yang ketiga yaitu menampung program atau instruksi yang berasal dari peranti masukan. Berikutnya yaitu ROM atau Read Only Memory. Merupakan jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. Urutan proses yang terkandung dalam BIOS. Pertama yaitu memeriksa isi CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor. Yang kedua, memuat penanganan interupsi dan pengendali peranti. Yang ketiga, menginisialisasi register dan manajemen daya listrik. Kemudian yang keempat, melakukan penguji perangkat keras POTS atau the Power on Shelf Test untuk memastikan bahwa semua perangkat keras dalam keadaan baik. Kemudian yang kelima, menampilkan pengaturan-pengaturan pada sistem. Yang keenam, menentukan peranti yang akan digunakan untuk menjalankan program X hard disk. Yang terakhir yaitu mengambil isi boot sektor. ROM sendiri memiliki beberapa tipe, yaitu tipe yang pertama PROM, yaitu Programmable Read Only Memory. ROM dijual dalam keadaan kosong dan kemudian dapat diisi dengan program oleh pemakai. PROM tak bisa dihapus. Yang kedua yaitu EPROM, yaitu Erasable
Programmable Read-Only Memory. Berbeda dengan PROM, isi EPROM dapat dihapus setelah diprogram. Penghapusan dilakukan dengan menggunakan sinar ultraviolet. Yang ketiga yaitu EEPROM, yaitu Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Jenis memori ini dapat menyimpan data secara permanen, tetapi isinya masih bisa dihapus secara elektris melalui program. Salah satu jenis EEPROM adalah flash memory. Flash memory bisa digunakan pada kamera digital, konsol video game, dan chip BIOS. Berikut yaitu blok diagram ROM. Oke, keterangannya 2KXN menyatakan kapasitas dari ROM. 2KX. Nah, ini yang di tengah ini 2KXN merupakan menyatakan suatu kapasitas dari sebuah ROM. Kemudian CS1 menyatakan untuk operasi kaca. Nah, ini CS1 merupakan menyatakan untuk operasi baca di sini. Kemudian CS2 menyatakan RAM atau ROM mana yang sedang aktif. CS2 ini menyatakan sebuah RAM atau ROM mana yang sedang aktif. Kemudian data input dan data output merupakan jalur data yang berjumlah n bit. Data input dan data output ini merupakan jalur data yang berjumlah n bit. Lanjut. Kemudian RAM, Random Access Memory, merupakan jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan. RAM juga menyimpan dan mengambil data dengan sangat cepat. Nah, berikut merupakan blok diagram RAM. Yang pertama di sini yaitu RAM 2KXN. RAM 2KXN. Simbol ini menyatakan kapasitas dari sebuah RAM tersebut. Kemudian kita lanjut ke CS1. CS1 ini menyatakan untuk memilih RAM mana yang aktif, sama seperti ROM. Kemudian CS2 menyatakan RAM atau ROM yang sedang aktif. CS2 ini. Kemudian lanjut RD menyatakan untuk operasi read, operasi yang sedang dibaca. Atau WR, kemudian WR menyatakan untuk operasi write. Kemudian data input N dan data output. Ini merupakan jalur data yang berjumlah N. N bit. Nah, berikut merupakan keterangan dari diagram RAM tersebut. Berikutnya yaitu cache memory. Cache memory ini berada di antara memori utama dan register pemroses. Berfungsi agar pemroses tidak langsung mengacu kepada memori utama, tetapi di cache memory yang kecepatan aksesnya lebih tinggi. Metode menggunakan cache memory bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem. Selanjutnya yaitu memori eksternal. Memori eksternal merupakan memori tambahan yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Memori ini menyimpan data bersifat tetap atau non-volatil, baik pada saat komputer aktif atau tidak. Memori eksternal ini juga mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpan permanen untuk membantu fungsi RAM dan
untuk mendapatkan memori murah yang berkapasitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Berikutnya yaitu jenis-jenis memori eksternal. 1. Berdasarkan jenis akses data, yaitu ada DASD, Direct Access Storage Device, di mana ia mempunyai akses langsung terhadap data. Contohnya magnetic floppy disk, hard disk. Kemudian removable hard disk, yaitu flash disk. Kemudian optical disk, contohnya yaitu CD. Berikutnya yaitu SASD, atau Sequential Access Storage Device. Merupakan akses data secara tidak langsung atau berurutan, seperti pita magnetik. Berdasarkan karakteristik bahan. Yang pertama yaitu ada puncet card atau kartu berlubang. Puncet card ini atau kartu punch card, kartu IBM atau kartu Hollerith, yaitu nama lainnya, adalah selembar kertas kaku yang berisi baik perintah atau mengendalikan mesin otomatis atau data untuk aplikasi pengolahan data. Berikutnya yaitu magnetic disk. Memori dengan jenis magnetic disk ini yaitu merupakan sebuah penyimpanan magnetik, merupakan peranti penyimpanan sekunder yang paling banyak dijumpai pada sistem komputer modern. Pada saat disk digunakan, motor drive berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah read write head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Oke. Kita carikan contoh. Contohnya magnetic disk. Oke. Nah, berikut ini merupakan contoh dari magnetic disk. Nah, pada saat disk digunakan, motor drive ini yang akan berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ada sebuah red write head yang ditempatkan di atas permukaan piringan tersebut. Nah, ini. Oke, lanjut. Berikutnya yaitu optical disk. Yang ketiga yaitu ada optical disk. Optical disk ini merupakan salah satu bentuk media penyimpanan data yang terbuat dari bahan-bahan optik. Bahan optik tersebut terbuat dari resin yang permukaannya dilapisi bahan reflektif, misalnya aluminium. Bahan ini memungkinkan data dapat ditulis dan dibaca menggunakan teknologi laser. Kita carikan contoh dari optical disk.
Nah, berikut ini merupakan contoh dari optical disc, yaitu berbentuk seperti piringan-piringan. Nih, bentuk seperti piringan. Di sini, CD-ROM. Oke, kita lanjut. Yang terakhir yaitu ada magnetic tape. Magnetic tape ini atau bisa disebut pita magnetik merupakan media untuk penyimpanan magnetik terbuat dari lapisan tipis yang dapat magnetis pada strip film plastik yang panjang dan sempit. Ini dikembangkan di Jerman pada tahun 1928 berdasarkan rekaman kawat magnetik. Kita carikan contohnya magnetic tape. Nah, ini merupakan contoh dari magnetic tape. Magnetic tape ini bekerja dengan cara kerjanya yaitu data direkam secara digit pada media tape sebagai titik-titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetisasi positif menyatakan 1 bit, sedangkan magnetisasi negatif menyatakan 0 bit atau bisa sebaliknya. Tuh. Mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.